aku Siti Sophia. Jadi pada video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan materi pada video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang geopolitik dan wawasan Nusantara, di mana geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Maka kebijakan penyelenggaraan bernegara ini didasarkan atas keadaan atau tempat tinggal negara itu. Adapun teori kekuasaan dan geopolitik Indonesia itu ada dua. Pertama ada paham kekuasaan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini menganut paham perang dan damai. Selanjutnya yaitu paham geopolitik Indonesia. Di sini bangsa Indonesia itu menganut paham negara kepulauan. Selanjutnya yaitu ada wawasan kekuatan geopolitik, di mana di sini kekuatan geopolitik itu ada 4. Pertama ada wawasan benua, kedua wawasan bahari, ketiga wawasan dirgantara, dan yang keempat itu ada wawasan kombinasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Jadi wawasan Nusantara adalah pandangan nasional bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat hidup negara bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara ini juga menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara ini juga menjadi sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Sedangkan secara harfiah, wawasan Nusantara ini adalah konsep kepulauan. Sedangkan secara kontekstual, wawasan Nusantara ini istilahnya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia, di mana wawasan Nusantara ini adalah cara Indonesia untuk memandang dirinya sendiri atau memandang secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Adapun wawasan Nusantara ini sebagai unsur atau memiliki unsur sebagai wadah, isi, dan tata laku. Lanjut yaitu untuk implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini diimplementasikan dalam berbagai bidang, mulai dari politik hingga ekonomi. Adapun implementasinya itu ada di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu adalah geostrategi Indonesia, di mana geostrategi ini merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional. Adapun perkembangan konsep geostrategi Indonesia itu terbagi ke dalam empat perkembangan. Pertama itu pada tahun 1962 di Bandung, kedua itu pada tahun 1965-an, yang ketiga ada tahun 1972, dan yang keempat ada pada tahun 1974. Adapun geostrategi Indonesia ini memiliki tujuan dan fungsi. Tujuannya itu pertama, tegak hukum dan ketertiban, kedua ada terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Sedangkan fungsinya itu sebagai daya tangkal. Kenapa sih sebagai daya tangkal? Itu karena kedudukannya geostrategi ini ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, eksistensi bangsa dan juga negara Indonesia dalam ketahanan ideologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketahanan nasional atau national resilience, yang mana ketahanan nasional ini merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya itu dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman, gangguan, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Adapun hakikat ketahanan nasional itu merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional itu bersifat penunggal, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah menurut waktu,
tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, percaya pada diri sendiri, dan tidak tergantung pada pihak lain. Sedangkan konsepsi dasarnya yaitu ada 4. Pertama ada Astagatra, kedua ada Morgenthau, yang ketiga ada Alfred Thayer Mahan, dan yang keempat itu ada model klien.